bertatakan hasrat. Bab 9. Bertemu musuh. Manusia, tubuhku tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata Gu Yufei. Apakah ada orang lain di pulau terpencil ini? Apakah api yang kulihat kemarin itu nyata? Apakah aku salah melihat atau ada orang yang hidup di pulau ini? Siapa? Tanyaku cemas sambil menatap Gu Yufei. Ada orang lain di sini? Aku juga tidak tahu. Jawab Gu Yufei dengan ekspresi wajah yang rumit. Seharusnya mereka juga selamat dari kecelakaan pesawat. Ketika aku pingsan, aku mendengar suara beberapa orang. Saat itu aku ingin bangun, tapi karena diterjang ombak, aku kembali pingsan. Ternyata bukan hanya kami saja yang selamat dari kecelakaan pesawat. Ada puluhan orang lain yang selamat juga. Meskipun melihat puing-puing pesawat, aku kira masih ada yang selamat. Namun, mendengar ucapan Gu Yufei, mereka pasti sudah sadar lebih awal dari kami. Kami semua berada di pantai, tapi mengapa mereka tidak memilih untuk menyelamatkan kami, malah memilih untuk melarikan diri? Atau mereka menganggap kami sudah mati? Tapi, dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kepalaku lebih dipenuhi keraguan. Gu Yufei memberikan peringatan dengan hati-hati. Baik, aku mengerti. Aku mengangguk, tak terduga. Gu Yufei sangat waspada. Kalau saja ini Miao Bing, pasti dia tak akan berpikir panjang dan langsung mencari orang yang dicari. Aku berkeliling di dalam gua mencari sesuatu yang bisa digunakan. Beberapa saat kemudian, aku menemukan tumpukan sampah laut di sekitar gua. Dari sekilas saja, sudah jelas terlihat bahwa sampah seperti botol plastik dan pelampung ini berasal dari luar. Aku menggunakan pisau belatiku untuk memotong pelampung hitam itu, agar bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Kemudian aku kembali mencari dan menemukan beberapa kaleng yang diambil bersama pelampung hitam yang telah ditemukan sebelumnya. Kini kami berada di sebuah pulau yang terpencil, tidak ada apapun di sini. Namun barang-barang yang ada di depan mata, meskipun terlihat seperti sampah, adalah hal yang sangat penting bagi kami sekarang. Oleh karena itu, aku membawa barang-barang itu kembali. Mengapa kamu memungut begitu banyak sampah? Tanya Gu Yufei dengan wajah yang jijik saat melihat sampah di depanku. Sampah, semuanya ini bisa dibilang sebagai penebus jiwa kita? Jawabku dengan sedikit kesal. Lalu aku berbalik dan mulai mengutak-atik barang-barang tersebut. Apa yang kami butuhkan saat ini adalah air bersih. Dan air bersih hanya bisa didapat dari alat sederhana yang kubuat dari barang-barang yang kupungut untuk mengekstrak air bersih. Saya menampung air laut ke dalam pelampung yang sudah dipotong, menuangkannya ke dalam kaleng, kemudian memanaskannya di atas api, dan meletakkan lapisan plastik di atasnya untuk pengeringan. Kamu jaga di sini dan isi airnya, kataku sambil melihat Yufei. Apakah air seperti ini bisa diminum? Gu Yufei bertanya dengan mata yang berbinar-binar. Dalam kondisi sekarang ini, apalagi yang harus kita harapkan? Jawabku sambil mengangkat bahu. Sekarang bisa mendapatkan air bersih sudah cukup baik. Siapa tahu berapa lama kita masih akan tinggal di sini. Setelah mendengar ini, Gu Yufei tampak kecewa. Oh iya, kamu tahu di mana letak kompartemen kargo pesawat? Tiba-tiba aku teringat. Seharusnya ada beberapa barang di dalam kargo pesawat yang bisa kami gunakan. Bagaimanapun juga, jika kita hanya bergantung pada apa yang kami miliki saat ini, kami tidak akan bisa bertahan lama. Seharusnya ini ada di bagian bawah pesawat. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Tanya Yufei. Karena kamu menyatakan ada orang yang pergi lebih dulu sebelum kita. Semua barang di kabin penumpang kemungkinan sudah dibawa oleh mereka. Jelasku, jika kita ingin mendapatkan barang yang kita butuhkan sekarang, harapan kita hanya tersisa pada kompartemen kargo. Sesungguhnya, aku juga tidak pasti, tapi sekarang aku hanya berharap mereka tidak sempat memikirkan barang-barang di kompartemen kargo. Maklum, aku akan menemani kamu, kata Yufei sambil berdiri. Tidak perlu, kamu di sini saja menjaga api dan mengumpulkan air bersih. Aku menolak. Miao Bing dan Lu Yi masih tidur dan butuh seseorang untuk menjaganya. Baiklah, Gu Yufei mengangguk setuju setelah mendengar ucapanku. Aku menjelaskan cara mengumpulkan air bersih dan mengoperasikan alat yang digunakan secara rinci. Lalu mengambil ranselku dan berjalan menuju lokasi pesawat.
Aku membawa satu belati dan meninggalkan satu lagi untuk Gu Yufei sebagai cadangan. Aku tidak langsung pergi ke pantai karena tidak ingin dengan mudah mengekspos diri. Aku masih harus waspada terhadap orang yang selamat dari kecelakaan ini. Karena mereka telah menolak untuk menolong kami. Pasti mereka tidak akan membantu kami, bahkan mungkin akan mengancam kami. Jika mereka tahu bahwa aku, Miao Bing, dan yang lain masih hidup, pasti mereka akan segera membunuh kami dan merampas persediaan kami. Pulau ini bukanlah tempat yang aman, kekerasan dan perampokan sering terjadi. Oleh karena itu, aku harus berhati-hati saat mendekat ke tempat jatuhnya pesawat. Setelah satu malam, asap yang muncul dari pesawat sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal puing-puing yang berdekatan dengan karang pantai. Setelah yakin bahwa tidak ada orang di sekitar, aku berlari menuju pantai. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pesawat terbang dekat-dekat. Raksasa yang kini hancur menjadi puing-puing. Kabin penumpang sudah terbakar dan sebagian besar badan pesawat terdampar di karang yang berdekatan. Saat mendekat, terlihat jelas goresan pada pesawat. Jelas bahwa kami terlempar begitu saja, sementara bagian depan pesawat jatuh ke dalam laut. Tidak disangka, kami sangat beruntung, pikirku saat melihat melalui jendela dan melihat mayat-mayat yang terbakar di dalam. Jika tidak terlempar, mungkin kami juga akan terbakar seperti mereka. Aku tidak berlama-lama dan segera menuju ke kompartemen kargo. Pintunya sudah hancur karena karang dan membentuk jalan keluar. Aku menggenggam erat pisau lipat di tanganku dan berjalan masuk dengan hati-hati. Sebagian besar barang di dalam sudah terlempar, hanya tinggal 4 koper kulit yang masih utuh. Setelah masuk, aku menyematkan pisau lipat di pinggangku. Satu tangan membawa koper dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Koper troli itu sudah berubah bentuk, bahkan ada satu koper yang terlihat isinya pakaian. Aku meletakkan troli koper di belakang karang, dengan niat untuk kembali dan mengambil 2 koper yang tersisa. Namun, saat aku mendekat, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Tanpa sengaja, aku langsung bersembunyi di balik karang. Napasku juga menjadi sesak karena takut ketahuan oleh orang yang datang. Tuan Mudahan, kami sudah mengambil semua barang yang bisa kami dapatkan dari pesawat ini. Mengapa kita harus kembali ke sini lagi? Terdengar suara seorang pria paruh baya yang pelan. Kamu tahu tidak, berapa lama persediaan makanan kita akan bertahan? Pria yang disebut Tuan Mudahan berkata, di pesawat ini ada kompartemen kargo. Kalian pergi dan cek apakah ada barang yang bermanfaat. Ambil semuanya untukku. Mendengar suara itu, aku merasa sedikit familiar. Saat aku diam-diam mengangkat kepala untuk melihat, aku beruntung melihat dengan jelas sosok beberapa orang tersebut. Hang Han adalah saudara dari bos perusahaan kami dan juga manajer bisnis di perusahaan kami. Saat bekerja di perusahaan, ia sering menindas saya. Bahkan ia merebut pacar saya yang sudah saya cintai selama 5 tahun. Awalnya, saya dan pacar saya bekerja di perusahaan yang sama dan tinggal bersama di sebuah rumah sewaan. Namun, tidak sampai setengah tahun, pacar saya mulai sering berinteraksi dengan Zhang Han. Namun, beberapa hari sebelum rapat tahunan, pacar saya tiba-tiba meminta untuk putus dan pergi meninggalkan rumah sewaan tanpa memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Esok harinya, kabar beredar bahwa mantan pacarku sedang jatuh cinta dengan Zhang Han di perusahaan. Yang Han juga mengejekku dan bahkan menendangku. Saat aku melihatnya, raut wajahku menjadi dingin dan tangan kananku menggenggam erat belati. Aku berharap bisa menyerang dan membunuhnya. Namun, akal sehatku memberitahu bahwa aku saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Pada saat itu, terdengar suara Tuan Mudahan, Anda benar-benar cerdas. Di sini ternyata masih ada 2 koper lagi. Kali ini kita panen. Zhang Han memerintahkan beberapa orang untuk mengambil koper tersebut dan bertanya, saat kalian tadi kemari, apakah kalian melihat Chen Fen, pengemis itu, di pantai? Aku pergi terlalu cepat kemarin dan lupa membereskannya. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan.